Halo guys, apa kabar? Tanggal 20 Desember 2025 kemarin, ada peristiwa yang bakal diingat sebagai salah satu kasus senjata makan tuan paling telak di industri game. Waktu itu, Epic Game Store lagi mengadakan event tahunan mereka. Biasa, bagi-bagi game gratis buat liburan. Game yang digratiskan adalah Blood West, sebuah game horror FPS. Normalnya, kalau kalian mau main game ini, kalian harus bayar sekitar $25. Tapi selama 24 jam penuh, game ini gratis di Epic. Secara logika, harusnya penjualan game ini di toko sebelah mati dong. Ngapain orang keluar duit $25 kalau di Epic bisa dapat barang yang sama secara gratis? Tapi yang terjadi justru kebalikannya. CEO New Blood Interactive, yaitu Dave Ostrey, nge-tweet sesuatu yang mengejutkan di Twitter. Di hari yang sama, saat game itu digratiskan di Epic, penjualan game itu di Steam yang harganya masih full price malah melonjak naik sebesar 200%. Dave bahkan ngesarkas, "Hari ini aku habis wawancara dan aku bilang, Epic bisa aja kasih developer 100% hasil penjualan. Tapi itu semua percuma kalau nggak ada yang beli. LOL. Emangnya 100% dari $0 itu berapa?" Ternyata, game gratis di Epic itu fungsinya cuma satu. Iklan gratis buat naikin penjualan di Steam. Epic yang keluar duit bayar developer buat menggratiskan game itu. Epic yang nyediain server buat download, tapi Valve yang panen duitnya. Ini bukan sekali dua kali ya, tapi sering. Kan jadinya jelas, kalau ini adalah kegagalan strateginya Epic. Kenapa user mau ambil gratisnya di Epic, tapi giliran main, mereka lebih milih bayar di tempat lain? Di video kali ini, kita bakal bahas datanya. Kita bakal lihat laporan tahunan Epic yang nunjukin kalau bisnis mereka masih jauh tertinggal dari Steam, sikap munafik soal Steam Deck, dan kenapa Pak Tim sekarang sibuk nuntut sana-sini karena sadar nggak bisa menang lewat kualitas produk. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, kita lihat datanya dulu deh, biar paham. Kalau cuma baca rilis resmi Epic, kelihatannya mereka sukses besar. Di laporan tahunan mereka, Epic pamer kalau user mereka naik drastis dari 108 juta di 2019 jadi 317 juta akun di akhir 2025, naik sekitar 193%. Di atas kertas, angka ini emang kelihatannya gila banget. Tapi, punya banyak user itu percuma kalau mereka nggak belanja. Mereka punya 317 juta user, tapi pendapatan dari game pihak ketiga $400 juta setahun. Kalau dibagi rata, itu artinya satu user Epic rata-rata cuma belanja sekitar $1,2 doang. Angkanya nggak sebanding. Ini membuktikan kalau kebanyakan user cuma datang buat ambil game gratis. Habis itu, ya udah, kabur. Sekarang coba kita bandingin sama lord kita, yaitu Steam. Perbedaannya jauh banget. Menurut Alinea Analytics, di bulan Desember 2025 aja, Steam bisa mencetak pendapatan $1,6 miliar. Ingat bro, itu cuma satu bulan. Sedangkan Epic, mereka cuma dapat sekitar $400 juta dalam setahun. Meskipun digabung sama game buatan Epic sendiri, total pendapatan mereka cuma sekitar $1 miliar setahun. Artinya, pendapatan Steam dalam satu bulan masih jauh lebih besar. Strategi bakar uang Pak Tim ternyata belum cukup. Bertahun-tahun mereka bayar buat game eksklusif dan gratisan demi beli loyalitas user. Tapi nyatanya, loyalitas nggak bisa dibeli. Orang buka Epic cuma buat ambil gratisan. Kalau mau belanja, mereka balik lagi ke Steam. Epic akhirnya cuma jadi tempat nimbun game gratis doang, yang mungkin nggak akan pernah kita sentuh. Lepas dari masalah uang, ada satu hal lagi yang bikin gamer kesal sama Epic, yaitu standar ganda mereka soal open platform. Pak Tim sering banget teriak di Twitter, nyerang Apple dan Google karena sistem mereka tertutup. Tapi anehnya, pas ketemu platform PC yang beneran terbuka kayak Linux dan Steam Deck, Epic justru malah memusuhi mereka. Contoh paling jelas itu kasus Fortnite. Kalian harus tahu, Epic Games itu pemilik dari Easy Anti-Cheat atau EAC. Demi mendukung Steam Deck, Valve sudah bekerja keras bareng tim Epic untuk memastikan EAC bisa jalan mulus di Linux lewat layar kompatibilitas Proton. Dan itu berhasil. Game-game kompetitif lain yang pakai EAC kayak The Finals, Halo The Master Chief Collection, atau Dead by Daylight itu lancar dimainin di Steam Deck. Tinggal developernya aktifin satu fitur, beres. Tapi anehnya, Fortnite malah diblokir sama Pak Tim. Alasannya apa? Awalnya Pak Tim bilang alasan teknis.
Terus katanya Linux itu rentan cheat dan user base-nya terlalu kecil. Kebohongan ini makin tercium baunya ketika Mark Rein, wakil presiden Epic Games, sempat nggak sengaja meretweet postingan dari komunitas Linux yang nunjukin betapa gampangnya bikin Fortnite jalan di Steam Deck. Begitu sadar, retweet itu langsung dihapus. Kelihatan banget kalau alasannya cuma karena gengsi. Epic Games lebih memilih melarang usernya sendiri buat main di Steam Deck daripada harus mengikuti keberhasilan Valve mengembangkan SteamOS. Mereka nggak mau ngasih kemenangan sekecil apapun buat Valve, meskipun yang jadi korban adalah pemain mereka sendiri. Sifat kekanak-kanakan ini juga kelihatan dari cara mereka menangani game akuisisi. Kalian tahu kan, game Rocket League dan Fall Guys. Sebelum dibeli Epic, dua game ini akrab banget sama Valve. Di Rocket League ada item portal. Di Fall Guys ada skin ikonik Gordon Freeman, Alex, dan Scott dari Team Fortress 2. Tapi apa yang terjadi begitu Epic beli studionya? Semua kolaborasi bertema Valve itu dihapus. Pemain lama mungkin masih punya, tapi pemain baru nggak akan pernah bisa dapat skin itu lagi. Sementara itu, karakter dari Xbox dan PlayStation malah disambut baik masuk ke Fortnite. Pesannya jelas banget. Epic nganggep Valve sebagai satu-satunya musuh bebuyutan. Mereka rela menghapus konten-konten itu cuma biar logo atau karakter Valve nggak muncul di gamenya. Karena strategi bakar uang belum cukup dan strategi permusuhan juga nggak bikin gamer pindah, Pak Tim sekarang beralih ke senjata terakhir, yaitu jalur hukum dan perang opini di Twitter. Belakangan ini, Pak Tim makin agresif, bahkan terkesan putus asa. Pemicu terbarunya adalah gugatan hukum di Inggris senilai 656 juta pound sterling terhadap Valve. Itu sekitar 15 triliun rupiah. Gugatan ini sebenarnya diajukan oleh aktivis hak digital bernama Vicky Southbold, tapi Pak Tim langsung ikut nebeng dan mendukung penuh. Argumen dia, biaya operasional toko digital itu aslinya murah banget, cuma butuh sekitar 3% aja. Jadi menurut dia, sisa yang diambil Valve itu adalah profit berlebih yang gak adil, yang dicuri dari developer. Pak Tim bahkan mulai menyerang hal-hal yang gak masuk akal. Dia sempat komplain di Twitter tentang software non-game seperti Adobe yang mulai bisa jalan di Steam Deck. Software kayak gini bisa jalan di handheld PC itu harusnya berita bagus buat konsumen. Tapi buat Pak Tim, itu ancaman, karena itu memperkuat ekosistem Valve. Dia juga menyerang aturan yang disebut anti-steering. Aturan Steam secara eksplisit melarang game untuk mengarahkan pemain ke metode pembelian pesaing, sehingga memaksa semua orang untuk membayar 30% kepada Valve. Apple dan Google melakukan hal yang sama sampai pengadilan secara eksplisit menyatakan praktek ini melanggar hukum. Sekarang mereka tidak lagi melakukannya. Pak Tim menyebut potongan yang diambil Steam dari setiap penjualan game sebagai 30% junk fee atau biaya sampah. Pak Tim bahkan pakai analogi dealer mobil buat nyerang Steam. Ini ibarat dealer mobil yang maksa minta jatah 30% dari setiap bensin yang kamu beli. Logikanya, dealer cuma jual mobil sekali. Jadi menurut Pak Tim, aneh kalau Steam masih minta jatah terus-terusan setiap kali kita belanja di dalam game. Tapi analogi ini langsung dipatahkan oleh senior engine programmer Epic sendiri, Ryan Fleury. Dia bilang, harga game belum pernah semurah ini. Kalaupun kamu mau menuduh Valve memonopoli distribusi game, padahal faktanya enggak. Mereka bisa ada di posisi puncak itu karena mereka sudah melakukan tugas yang luar biasa dalam menyediakan layanan yang bagus dan seringkali gratis buat para pemain. Mari kita bedah kenapa analogi Pak Tim itu salah dan menyesatkan kalau kita lihat datanya. Pertama, anggapan kalau Steam cuma sekedar dealer mobil itu salah besar. Steam itu lebih pas dibilang sebagai pengelola jalan tol. Pas kita main game, kita itu menikmati fasilitas mereka non-stop. Kita pakai server download mereka, pakai cloud save, Steam input, sampai Steam overlay. Jadi Valve bukan cuma duduk manis, terima uang doang. Mereka itu yang ngaspal jalannya, masang lampu jalan, dan nyiapin bengkel darurat biar pengalaman main game kita nyaman dan lancar. Analogi Pak Tim itu kayak orang yang mau pakai jalan tol fasilitas super lengkap, tapi nolak bayar tarif tolnya. Padahal biaya ngerawat semua fasilitas itu nggak murah. Kedua, soal klaim biaya operasional yang katanya cuma 3%. Kalau emang biayanya semurah itu, pertanyaannya, kenapa Epic yang ambil potongan 12% masih rugi tiap tahun? Harusnya mereka udah untung besar dong. Tapi nyatanya rugi terus. Udah jelas banget bro, kalau membangun ekosistem yang bagus itu
Biayanya mahal. Angka 3% itu cuma omong kosong Pak Tim. Kalau toko digital cuma berfungsi sebagai mesin kasir doang, tanpa fitur apa-apa. Ketiga, ini poin paling penting buat argumen monopoli, yaitu kebijakan Steam Key. Banyak yang nggak tahu kalau developer bisa minta ribuan kunci game mereka sendiri ke Valve secara gratis. Kunci itu bebas dijual di toko lain, kayak Humble Bundle atau Fanatical, dan Valve ngambil potongan 0%. Bener banget bro, 0%. Padahal user yang beli di luar sana tetap download gamenya dari server Steam. Valve yang nanggung biaya hosting dan bandwidthnya. Tapi Valve nggak dapat duit sepeser pun. Mana ada perusahaan monopoli jahat yang rela ngasih fasilitas gratis kayak gini. Ini bukti kuat banget kalau tuduhan Pak Tim itu nggak bener. Faktanya, game-game raksasa kayak Warframe, Black Desert, atau The Elder Scrolls Online di Steam itu dari dulu punya toko di website mereka sendiri. Pemain bebas beli item di sana, dan itemnya tetap masuk ke akun Steam mereka. Valve membiarkan sistem ini berjalan selama bertahun-tahun. Jadi developer sebenarnya boleh jualan di web mereka sendiri. Yang Pak Tim ributkan itu sebenarnya cuma satu. Dia kesel karena nggak dibolehin pasang papan iklan atau tombol link toko Epic secara langsung di dalam game versi Steam. Ya logis dong. Masa numpang jualan di toko orang, tapi malah ngajak pembeli pindah ke toko sebelah? Jadi kesimpulannya gimana? Kenapa user tetap milih Steam padahal lebih mahal? Dan kenapa kejadian Blood West tadi bisa terjadi? Jawabannya adalah convenience tax atau pajak kenyamanan. Kutipan terkenal Gaben yang menjadi dasar konsep ini adalah pembajakan itu hampir selalu masalah layanan dan bukan masalah harga. Gamer itu cerdas. Mereka rela bayar di Steam karena fiturnya lengkap. Ada workshop buat pasang mod, ada review dari pemain lain, family sharing yang gampang, dan ada remote play. Sementara Epic, fitur dasar seperti chat aja butuh waktu bertahun-tahun buat muncul. Steam udah punya fitur itu dari tahun 2003. Wajar kalau gamer merasa Epic Store itu kayak aplikasi yang belum jadi. Soal tuduhan monopoli pun sebenarnya kurang tepat. Monopoli itu kalau kita nggak punya pilihan. Faktanya, di PC kita bebas belanja di GOG atau Microsoft Store. Tapi kita tetap pilih Steam, bukan karena dipaksa, tapi karena memang layanannya yang terbaik. Lucunya lagi, Epic Games sendiri pernah mengakui kalau bagi-bagi game gratis mereka malah bikin jumlah pemain di Steam naik ke rata-rata 40%. Jadi, secara nggak langsung, Epic dengan modal triliunannya malah jadi agensi marketing paling mahal buat Valve. Mereka yang bayar developernya, mereka yang kasih game gratis. Tapi ujung-ujungnya, gamer malah pindah ke Steam buat beli versi fullnya karena fiturnya lebih lengkap. Valve tinggal duduk manis, terima setoran tanpa perlu keluar modal iklan. Bandingin sama GOG. GOG baru-baru ini bikin statement yang beda banget sama Pak Tim. Mereka bilang secara eksplisit, mereka nggak mau perang sama Steam. Steam melakukan tugasnya dengan luar biasa. Mereka nggak sibuk ngajak berantem atau nuntut Steam ke pengadilan. GOG sadar, mereka nggak bisa menang kalau cuma ngajak ribut. Jadi mereka fokus ke nilai jual sendiri, yaitu game yang bebas dari DRM. Hasilnya, mereka bisa hidup tenang, berdampingan dengan Steam. Pelajarannya adalah, kamu nggak bisa ngalahin saingan cuma dengan nuntut di pengadilan atau ngeluh di Twitter. Kamu harus bikin produk yang lebih bagus. Selama Epic cuma fokus membeli user pakai game gratisan, tapi lupa ngasih fitur yang nyaman, kejadian Blood West bakal terus terulang, dan mereka bakal terus merugi. Angka user mungkin naik, tapi pendapatan tetap zonk. Sementara itu, Valve tetap tenang sambil ngopi, ngelihat saldo mereka terus bertambah tiap bulannya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian termasuk tim yang klaim gratis di Epic tapi mainnya di Steam? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!